mencekam. Kisah mencekam pesugihan ikan lele putih. Sore itu, di pelosok Yogyakarta, suasana begitu sejuk, dihiasi angin yang berhembus lembut, seakan seperti siraman rohani yang begitu teduh. Mas Bondan duduk bersandar di bawah pohon bambu, tatapannya menerawang kosong ke depan. Dalam benaknya, tergambar kondisi ekonomi keluarganya yang selalu dalam keadaan kekurangan. Pekerjaannya yang hanya sebagai pencari ikan di sungai tidaklah cukup untuk menghidupi keluarganya. Ia memiliki istri dan 2 orang anak. Rumahnya yang terbuat dari bambu tampak sudah miring, menggambarkan betapa sulit kehidupannya. Lampu minyak tanah yang selalu menerangi dengan redup setiap malam seakan-akan menambah suasana suram dan pedih di hati Mas Bondan. Malam itu suasana begitu mencekam. Seperti hari-hari biasanya, Mas Bondan berjalan menyusuri sungai besar yang tidak jauh dari rumahnya. Terlihat ia membawa jaring ikan yang sudah usang. Ia berjalan menyusuri sungai ditemani lampu senter yang cahayanya sudah redup. Kakinya terasa lemas karena sejak tadi pagi belum makan. Mas Bondan bergumam dalam hati, kapan nasibku berubah? Pertanyaan itu terasa sangat sulit dijawab. Hanya desahan napas panjangnya saja yang seolah menjadi jawaban samar, membuatnya sedikit merasa lebih lega. Kaki Mas Bondan terus melangkah menyusuri sungai. Tiba-tiba, di pandangan matanya, ia melihat seekor ikan lele sebesar lengan orang dewasa. Ikan lele itu berwarna putih, berenang pelan di aliran sungai yang mengalir dengan tenang. Warna putihnya tampak mengkilat, dan ketika cahaya senter mengenainya, matanya terlihat berwarna merah menyala. Seketika, tubuh Mas Bondan merinding hebat. Jantungnya berdegup begitu kencang, seolah-olah hendak lepas dari dadanya. Dalam hatinya muncul tanda tanya besar. Ikan lele apa ini? Kok warnanya putih dan matanya merah? Gumamnya dalam hati. Saat Mas Bondan berada dalam situasi bimbang dan bingung, ia tiba-tiba teringat bahwa wadah ikan yang dibawanya masih kosong dan belum mendapatkan ikan sama sekali. Maka, dengan memberanikan diri, ia segera menangkap ikan lele putih itu menggunakan jaring dan memasukkannya ke dalam wadah ikan. Saat ikan dimasukkan ke dalam wadah, tiba-tiba angin dingin berhembus kencang, membuat bulu kuduk Mas Bondan spontan merinding dahsyat. Aroma wangi melati langsung menyergap, dan burung-burung hantu tiba-tiba berterbangan. Mas Bondan sadar bahwa ini bukanlah fenomena biasa. Namun, karena tekadnya sudah bulat, ia tetap melanjutkan aktivitasnya mencari ikan. Jaring usang itu dilemparkan ke tengah sungai. Mas Bondan menunggu beberapa saat, lalu terlihat tali jaring bergerak-gerak, menandakan ada banyak ikan yang terperangkap. Dengan hati-hati, Mas Bondan menarik jaring usang tersebut. Setelah jaring berhasil diangkat ke pinggir sungai, tampak banyak ikan yang tertangkap di dalamnya. Melihat hal ini, Mas Bondan sangat bersyukur. Malam itu Mas Bondan sangat bersemangat karena berhasil mendapatkan ikan dalam jumlah yang luar biasa banyak. Hal ini benar-benar baru ia alami, karena sebelumnya hasil tangkapannya selalu sedikit. Detak jam terus berjalan, tak terasa pagi telah menyapa, diiringi kicauan burung yang bersenandung. Dengan langkah penuh semangat, Mas Bondan berjalan menuju pasar tradisional untuk menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan
langganannya. Terlihat ekspresi wajah Mas Bondan sangat berseri dan bahagia. Pagi itu, ia mendapatkan uang dalam jumlah besar. Dengan langkah penuh kegembiraan, Mas Bondan berjalan cepat menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, Mas Bondan langsung disambut oleh istrinya. Kita sebut saja nama istrinya Mbak Ningsih. "Mas, kenapa pagi ini ceria banget?" tanya Ningsih dengan nada heran. Lalu, dengan ekspresi wajah gembira, Mas Bondan bercerita bahwa hari ini ia mendapat rezeki besar. Terlihat Mbak Ningsih tersenyum sangat lebar, senyum yang sudah jarang sekali hadir karena tertutupi oleh beratnya kemiskinan. Setelah menyerahkan uang, Mas Bondan langsung bergegas ke kamar mandi di belakang rumahnya. Kamar mandi yang sangat sederhana dengan dinding terbuat dari papan kayu yang sudah lapuk. Wadah airnya pun hanya berupa ember besi bekas yang sudah berkarat. Sambil bernyanyi dengan suara parau, Mas Bondan mulai mandi. Namun, alangkah terkejutnya ia saat melihat air di dalam ember besi itu. Di dalamnya tampak seekor ikan lele putih dengan mata berwarna merah. Bentuk dan ukurannya sama persis dengan ikan yang ia tangkap tadi malam. Mas Bondan sangat heran dan seingatnya ikan lele putih itu sudah dijual di pasar bersama ikan-ikan lainnya. Saat ia mengamati ikan tersebut lebih seksama, hawa dingin tiba-tiba merayap di tubuhnya. Jantungnya berdegup sangat kencang dan kakinya mulai gemetaran. Mas Bondan terus mengamati dengan seksama. Saat pandangannya terfokus pada mata ikan lele, ia merasakan pancaran aura mistis yang begitu kuat. Tiba-tiba, pandangannya berubah. Ia melihat sebuah lorong putih besar, dan tanpa bisa menghindar, tubuhnya tersedot masuk ke dalam lorong tersebut. Lorong itu begitu panjang, seolah merupakan jalan yang tak berujung. Saat akhirnya sampai di ujung lorong, Mas Bondan mendapati dirinya berada di sebuah taman yang begitu luas. Di kanan dan kiri tumbuh bunga berwarna-warni, sementara di tengah-tengah taman terdapat sebuah kolam ikan yang besar. Alangkah terkejutnya Mas Bondan saat melihat ke dalam kolam itu. Ternyata isinya penuh dengan ikan lele berwarna putih. Ikan-ikan tersebut berenang ke sana kemari, seolah-olah membentuk pola yang aneh dan misterius. Saat Mas Bondan mengamati ikan-ikan lele di dalam kolam, tiba-tiba tercium aroma minyak melati yang begitu menyengat. Ketika ia menoleh ke belakang, tampaklah sosok seorang putri yang sangat cantik. Ia mengenakan kebaya berwarna putih dan memakai mahkota. Putri itu tersenyum manis, dan pesona senyumannya begitu dahsyat, seolah langsung menyergap seluruh ruang hati Mas Bondan. Hati Mas Bondan bergetar begitu kuat. Pesona putri ini benar-benar luar biasa. Dengan nada lembut, putri itu berkata, "Aku adalah perwujudan ikan lele putih yang kau tangkap, yang sekarang ada di ember besi. Aku sebenarnya adalah sosok jin, tetapi karena suatu kesalahan, aku dikutuk oleh rajaku menjadi seekor ikan lele putih. Kehadiranku di sini adalah untuk meminta tolong kepadamu agar aku bisa terbebas dari kutukan itu. Jika kau berhasil melakukannya, aku akan memberimu kekayaan yang melimpah," ujar sosok putri cantik itu. Mendengar apa yang disampaikan oleh sosok putri itu, Mas Bondan sempat tertegun. Lidahnya terasa keluh dan jantungnya berdegup sangat kencang, seolah-olah hendak lepas dari dadanya. Lalu, dengan nada terbata-bata, Mas Bondan berkata, "Bagaimana caranya aku bisa menolongmu? Aku hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kemampuan apa-apa."
Mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Bondan, sosok putri itu hanya tersenyum samar. Senyuman itu seolah-olah memancarkan energi spiritual yang begitu menyejukkan. Entah kenapa, tiba-tiba muncul perasaan yakin dan optimis dalam hati Mas Bondan. Perasaan itu membuatnya merasa mampu melakukan apa yang diminta oleh sosok putri tersebut. Dengan suara lembut bagaikan salju, sosok putri itu berkata, "Di badan ikan lele putih, tepatnya di dekat sirip, terdapat paku emas yang menancap. Jika kau bisa mencabut paku itu, maka kutukan akan segera lepas dan musnah." Namun, ia memperingatkan bahwa mencabut paku emas tersebut bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kekuatan zikir yang sangat kuat, dan nantinya akan ada sosok gaib yang berusaha menghalangi. Meski begitu, sang putri menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa Mas Bondan mampu melakukannya. Setelah berkata demikian, sosok putri itu tiba-tiba menghilang. Seketika, Mas Bondan kembali ke suasana awal, suasana di kamar mandi. Ia merasa sangat bingung dengan fenomena yang baru saja dialaminya. Sambil menarik napas panjang, ia kembali melihat ikan lele putih di dalam ember besi. Ikan lele itu menatapnya dengan tajam, seolah-olah menegaskan bahwa kejadian ini bukanlah halusinasi, melainkan sesuatu yang benar-benar dialaminya. Detak jam terus berjalan, namun hari itu terasa begitu lambat. Matahari seolah-olah tidak bergerak, sejalan dengan pikiran Mas Bondan yang terasa terkunci oleh kebimbangan dan ketakutan. Akhirnya, malam pun tiba. Suasana malam itu begitu mistis dan mencekam. Suara jangkrik yang bersahutan, diiringi hembusan angin malam, semakin menambah rasa takut di hati Mas Bondan. Dengan perasaan takut yang bercampur dengan harapan tipis, Mas Bondan mengambil air wudhu di dekat sumur yang dipenuhi lumut di belakang rumahnya. Setelah selesai berwudu, Mas Bondan segera mengambil ember besi yang berisi ikan lele putih. Ember itu dibawanya ke ruang tamu dan diletakkan di pojok ruangan. Dengan perasaan yang masih diliputi rasa takut, ia menggelar sajadahnya yang sudah usang, lalu segera melaksanakan salat hajat 2 rakaat. Setelah selesai, Mas Bondan mulai berzikir dengan sangat khusyuk. Asma-asma Allah dilafalkan terus-menerus dengan penuh ketulusan. Suasana terasa semakin mencekam, namun Mas Bondan berusaha tetap tenang dan fokus dalam zikirnya. Tiba-tiba muncul sinar terang berwarna putih dari dalam ember besi, bersamaan dengan suara langkah berat yang terdengar dari depan rumahnya. Suara langkah berat itu terus mendekat. Tiba-tiba, di hadapan Mas Bondan muncul sosok yang sangat menyeramkan. Makhluk itu berwujud seperti kera besar dengan taring runcing. Matanya merah menyala seperti obor, kukunya panjang, dan mengeluarkan lendir hitam yang menjijikkan. Aromanya anyir dan busuk, membuat udara di sekitarnya terasa menyesakkan. Suaranya menggelegar, menggema seperti sambaran petir. Lalu, dengan suara berat dan mengancam, makhluk itu berkata, "Wahai anak manusia, jangan coba-coba menyelamatkan sang putri. Jika kau tetap melakukannya, kami semua akan memakanmu hidup-hidup." Mendengar ancaman itu, hati Mas Bondan seolah runtuh. Namun, dengan sisa-sisa keberaniannya, ia tetap berusaha fokus dan khusyuk dalam berzikir. Lafal-lafal asma Allah terus diucapkan, semakin lama semakin menguatkan keberaniannya. Seiring zikir yang tak terputus, rasa takut perlahan sirna, digantikan oleh keyakinan yang semakin bertambah.
Saat keberaniannya mencapai puncaknya, tiba-tiba dari dalam dadanya muncul sinar berwarna emas yang terang. Sinar itu langsung menerjang semua sosok menyeramkan di hadapannya. Suasana menjadi gaduh. Makhluk-makhluk itu menjerit-jerit seolah kepanasan dan kesakitan. Melihat kejadian itu, Mas Bondan semakin menguatkan zikirnya, dan dalam hatinya ia terus berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana di ruang tamu semakin gaduh. Suara geraman dan sumpah serapah dari sosok-sosok gaib itu bergemuruh, beradu dengan lantunan zikir Mas Bondan yang semakin dahsyat. Detik demi detik berlalu menciptakan suasana yang kacau dan mencekam. Peperangan antara kekuatan zikir dan energi jahat mencapai puncaknya. Tiba-tiba terjadi ledakan yang begitu mengerikan. Ledakan itu mengguncang seisi ruangan. Seketika, sosok-sosok menyeramkan itu berubah menjadi asap hitam pekat, lalu perlahan-lahan menghilang, lenyap ditelan kegelapan. Seketika, ruang tamu menjadi hening. Hanya detak jam usang yang terdengar, ditemani suara jangkrik yang seakan menjadi saksi bisu atas peperangan dahsyat yang baru saja terjadi. Mas Bondan menghela napas panjang, sementara lidahnya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba, dari dalam ember besi muncul asap putih. Asap itu semakin lama semakin tebal, membentuk pusaran di udara. Saat asap mencapai ketebalan maksimal, perlahan-lahan ia berubah menjadi sosok putri cantik berkebaya putih. Sosok itu tersenyum manis dengan aura misterius yang menyelimutinya. Senyumannya menggambarkan kebahagiaan dan rasa lega yang mendalam. Bau minyak melati yang sangat menyengat langsung menyergap hidung Mas Bondan. Dengan suara yang lembut, sosok putri itu berkata, "Terima kasih Bondan, kau telah membebaskanku dari kutukan. Sekarang, tangkaplah ikan itu dan cabutlah paku emas yang ada di dekat siripnya." Mendengar hal itu, Mas Bondan segera berdiri dari duduknya dan dengan sigap menangkap ikan lele putih tersebut. Namun, ada kejadian aneh. Ikan lele putih itu tampak sangat tenang dan tidak melawan saat ditangkap. Saat sudah berada dalam genggamannya, terlihat dengan jelas sebuah paku emas yang menancap di tubuh ikan itu. Tanpa ragu, Mas Bondan langsung mencabutnya. Begitu paku emas itu tercabut, terdengar suara gemuruh yang mengguncang ruangan, seolah-olah bumi berhenti berputar. Jantung Mas Bondan berdegup kencang dan dadanya terasa sesak. Tiba-tiba, ikan lele putih itu berubah menjadi asap putih dan langsung menghilang. Begitu pula dengan sosok putri berkebaya putih, ia juga lenyap tanpa jejak. Suasana kembali hening. Tak lama kemudian, terdengarlah azan subuh berkumandang. Mas Bondan segera mengambil air wudhu lagi dan menjalankan ibadah salat subuh. Setelah mengucapkan salam, tiba-tiba rasa kantuk menyerangnya. Tak mampu menahannya lagi, ia pun tertidur. Dalam tidurnya, Mas Bondan bermimpi. Ia kembali bertemu dengan sosok putri cantik berkebaya putih. Sosok itu berkata, "Aku akan membalas kebaikanmu dengan harta dan kekayaan. Nanti malam, pergilah ke sungai untuk menjaring ikan. Jika kamu mendapatkan ikan emas sebesar paha orang dewasa, segera pulang. Sesampainya di rumah, belahlah ikan itu. Di dalam tubuhnya akan ada banyak sekali benda berharga." Setelah mendengar perkataan itu, Mas Bondan tiba-tiba terbangun. Jantungnya berdegup kencang dan tubuhnya merinding hebat. Antara rasa bahagia dan takut bercampur menjadi satu.
Dalam hatinya, Mas Bondan bertekad untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh sosok putri tersebut. Detak jam terus berjalan, hingga akhirnya malam pun tiba. Dengan perasaan takut yang bercampur harapan samar, Mas Bondan berjalan menyusuri sungai. Sesampainya di bendungan, ia langsung melempar jaring ikan. Saat jaring sudah dilepaskan, tiba-tiba angin dingin berhembus kencang, membuat bulu kuduknya merinding hebat. Suara burung hantu bersahut-sahutan menambah suasana semakin mencekam. Tali jaring mulai bergerak sangat cepat, menandakan ada ikan besar yang terperangkap. Dengan sigap, Mas Bondan segera menarik jaringnya dan mengangkatnya ke pinggir sungai. Alangkah terkejutnya ia saat melihat seekor ikan emas besar seukuran paha orang dewasa tertangkap dalam jaringnya. Spontan, rasa syukur yang begitu mendalam memenuhi hatinya. Tanpa menunggu lama, Mas Bondan segera menangkap ikan emas tersebut dan bergegas pulang menuju rumah. Sesampainya di rumah, ikan mas tersebut langsung dibelah. Alangkah terkejutnya Mas Bondan ketika melihat bahwa di dalam tubuh ikan mas itu terdapat begitu banyak koin emas. Dengan penuh rasa syukur, ia segera bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air matanya mengalir deras, merasakan bahwa doa-doanya selama ini akhirnya terjawab. Dengan koin emas yang begitu banyak, Mas Bondan pun langsung menjadi orang kaya mendadak dan terbebas dari kemiskinan yang selama ini dialaminya bersama keluarga. Waktu terus berlalu. Dengan harta yang dimilikinya, Mas Bondan mulai merenovasi rumah dan membuka sebuah usaha. Usahanya berkembang pesat, membuatnya semakin kaya dan sukses. Namun, ia tak pernah lupa untuk selalu bersyukur dan tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud terima kasih atas anugerah yang diberikan karena telah diangkat dari derita kemiskinan. Dan cerita ini pun berakhir. Demikianlah kisah misteri kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe di channel Bayang Mencekam. Semoga channel ini dapat berkembang dan menjadi lebih baik ke depannya. Kita akan bertemu kembali di kisah misteri lainnya minggu depan. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.